kita layat yang meninggal, apakah kita harus mandi junub? Tidak, cuman disunnahkan mandi setelah pergi melayat, itu aja, bukan mandi junub lah, kan teman-teman gak janabah dengan orang meninggal ya. Siap Mbak Masyito, Mbak Ena ya. Ustazah, kalau itikaf saat akhir Ramadan dimulai dari jam berapa? Itikaf itu boleh dari habis taraweh sampai azan subuh, tapi nggak harus sepanjang malam Mbak ya. Cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam ya, gitu aja ya kan. Zikir, baca doa ya. Kemudian sholawat ya, sholat malam gitu aja ya. Nggak boleh aja 1 jam boleh ya. Oke, kalau sholat syuruk di rumah boleh nggak? Karena sudah tua. Kalau syuruknya di rumah boleh karena apapun, tetapi tidak dapat lagi pahala haji umroh ya. Ustazah, iya muntah kalau disengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal ya. Oke, amalan untuk melunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Siap Mbak Nina, thank you ya, semoga bermanfaat ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Nah jadi gitu ya. Jadi itu doa melunaskan hutang. Ustazah, masjid dan musola dekat rumah, mau yang mana? Bebas. Di musola juga bisa itikaf, di musola juga bisa tahiyatul masjid, nggak ada masalah ya. Oke, ini doa supaya lunas hutang ya teman-teman ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik ya waqnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah, iya, helm hilang di parkiran tukang parkir. Ambil yang lain, nanti dosanya saya yang nanggung. Ya, kalau helm hilang jangan ambil helm orang ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Kalau helm teman-teman hilang, jangan ambil helm orang, nanti saling nyari. Ya, dia nyari kita di akhirat, kita nyari orang lain pula, berantuk pula nanti di akhirat ya. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Sama dengan gini guys, aku disakiti orang, aku nyakitin balik, ya enggak boleh. Makanya aku sering bilang, jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Biar Allah yang membalasnya. Nanti di akhirat dia kasih pahalanya ke kita. Kita nggak ngasih pahala kita ke siapa-siapa ya. Oke. Ustazah, nazar yang tidak terpenuhi berdosa. Makanya ke depan nazar itu yang kita mampu aja teman-teman ya. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku puasa Senin Kamis 1 bulan berturut-turut. Misalnya, ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku sedekah gaji pertamaku 500.000. Yang terjangkau aja nazarnya ya. Jangan nazar. Ada yang nazar kalau dia begini dan begitu, dia puasa Daud seumur hidup. Nah, berubahlah status puasa Daud yang tadinya sunnah menjadi wajib. Nah, jadi pelan-pelan aja ya. Mbak Luzi rambutan ya. Ustazah, bagaimana jika puasa dalam keadaan tidak sehat, hamil? Nggak usah puasa. Teman-teman kalau lagi nggak sehat nggak boleh puasa. Bahkan Islam itu agama yang menyuruh kita hifzun nafs ya, menjaga diri kita ya. Jadi bagusnya teman-teman tidak usah berpuasa ya. Teman-teman ya tidak usah berpuasa ya. Nanti bisa fidyah kalau nggak sanggup kodo ya. Oke, Ustazah punya hutang ke orang tuanya udah meninggal. Oke, ada 2 pilihan Mbak. Yang pertama itu bisa menjadi warisan. Jadi bilang sama kakak-kakaknya, Kak aku punya hutang sama orang tua 10 juta. Aku kasih ya, dan nanti kita bagi dalam bentuk warisan plus uang hutangku. Atau kalau seandainya belum ada cerita pembagian warisan, teman-teman boleh sedekahkan. Ya Allah, saya sedekah 10 juta membayar hutangku kepada si fulan gitu ya. Nah, Ustazah sedekah subuh dibelikan Quran wakaf bisa nggak? Bisa teman-teman. Ibu hamil dan menyusui, bulan puasa hamil besar. Saya rasa dokter pun tidak akan menyarankan teman-teman ya, tidak udah puasa dulu, setelah Ramadan bisa kodo, tapi kalau seandainya teman-teman nggak kodo, teman-teman boleh bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan sebanyak 1,4 kg beras per harinya untuk mengganti 1 hari puasa ya. Misalnya nih teman-teman macam apa namanya? Teman-teman 1,4 kilo 25.000 kali 30 boleh
diangsur bayarnya sampai Ramadan tahun depan ya. Dikasih ke fakir miskin boleh, ke anak yatim boleh, ke panti jompo boleh ya. 1,4 kilogram beras per hari. Repot-repot nggak usah berasnya deh, kan berat juga kan. Nah teman-teman boleh dalam bentuk uang. Menurut Imam Hanafi boleh dikonversi dalam bentuk uang kok fidyah ya. Ustazah, iya kalau mau beli gigi palsu tapi kakeknya sudah meninggal duluan. Nazar atau keinginan? Nah, nazar atau keinginan. Siap Mbak Rian, Mbak Umi ya. Ustazah, istihadoh apakah setiap sholat harus mandi? Yo tidak. Istihadoh tuh udah kayak orang biasa. Misalnya nih kita haid lebih dari 15 hari. Hari ke-15-nya mandi nih, mandi haid. Walaupun masih ada darahnya, tetap boleh sholat, boleh puasa. Nggak ada masalah. Hanya saja antara wudhu dengan sholatnya tidak boleh terlalu jauh. Cebok, bersihkan, ganti pembalut, sholat. Dia nggak harus mandi setiap 5 kali sholat ya. Nanti terlalu bersih ngalah-ngalahin aku ya. Ustazah, canda ya guys. Ustazah, sedekah pagi boleh disedekahkan ke orang tua? Boleh, nggak ada masalah ya. Sedekah pagi, sedekah subuh maksudnya ya, diserahin ke orang tua boleh, ke anak boleh, ke cucu boleh. Sedekah itu bebas ya, apapun yang menyenangkan orang lain dengan niat karena Allah ya. Senyum juga sedekah, kan nyenengin orang lain ya. Kasih makanan kucing juga nggak apa-apa ya kan. Nah Ustazah, kalau sholat hajat pagi hari setelah sholat duha boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, amalan sholat sunnah kemarin malam nisfu Sya'ban tiap hari boleh nggak? Oh mantap dong, ya kan? Malam nisfu Sya'ban kemarin kita sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, lanjut terus seumur hidup, mantap juga ya kan? Oke, Mbak Devi, warisan nggak bisa cuman kita lihat anak, kita harus lihat mantan istrinya kalau ada, enggak ya. Kita harus lihat orang tuanya, kita harus lihat macam-macam hal ya, sehingga warisan itu nggak bisa dibahas secara umum, dia cuma bisa dibahas one by one. Beda anak, beda jumlah, beda nanti dia punya orang tua, beda jumlah ya. Ustazah, iya. Oke, nazar mau beliin gigi palsu, dia udah telanjur meninggal. Teman-teman boleh konversi dalam bentuk yang lain. Bisa sedekah atas nama dia. Jadi aku jelasin nazar dulu ya, untuk meluruskan ya teman-teman ya. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Nazar itu pakai batas waktu ya teman-teman ya. Jelaskan waktunya. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku akan nazar beliin orang tuaku gigi palsu sebelum SK ku keluar, atau paling lama 2 tahun setelah aku lulus. Harus ada waktu. Ini ada orang nazarnya gini, kalau aku PNS nanti aku akan umrohkan orang tuaku. Udah 4A pula jabatan dia ya, fungsional dia udah 4A pula gitu ya. Nggak juga diumrohkannya orang tuanya. Waktunya nggak jelas ya. Coba jelaskan waktunya ketika teman-teman pakai nazar ya. Ustazah, saya harus gimana, paket di depan rumah tapi bukan punya saya. Ya jangan diambil, nggak apa-apa, udah lama udah ya. Ustazah, ya kalau sholat taubat itu dilakukan kapan? Sholat taubat itu bisa siang dan malam 24 jam. Ada 5 sholat yang bisa 24 jam. Taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunat muslim. Aku ulang ya, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunat. Kok aku lupa ya? Taubat, hajat, istikharah, sholat sunat wudu, tahiyatul masjid. Itu bisa aja kapanpun. Habis duha boleh, sebelum sholat fardu boleh, jam 2 siang boleh, jam 3 siang boleh, mau tidur boleh, bangun tidur boleh. Kecuali habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat saat matahari di atas kepala. Ya, jadi Ustazah sholat hajat tuh kapanpun. Ustazah sholat taubat tuh kapan? Ya kapanpun. Sholat istikharah tuh kapan? Ya kapanpun gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau untuk itu ya. Perempuan non-Islam nikah masuk Islam, cerai kembali lagi ke agama yang dulu, terus mau masuk Islam lagi, apa bisa? Maaf, kalau pada masa Nabi itu orang udah hilang nyawanya, udah dibunuh kalau dia murtad ya. Tapi zaman kita sekarang kan bukan negara Islam, masuk Islam aja. Coba jangan putus asa dulu atas rahmat Allah ya. Bisa ya bisa aja, cuman bagaimana hukumannya di mata Allah itu innallah ahkamul hakimin ya. Allah yang hakim yang paling adil ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh bisa bayar nazar ngasih makan anak yatim. Oke, sedekah nazar itu beda Mbak.
Antara sedekah dengan nazar itu dua hal yang berbeda, Mbak. Sedekah subuh kasih ke siapa aja, nazar yang lain lagi nanti ya. Oke gitu ya. Nazar dengan sedekah itu dua akad ibadah yang berbeda ya teman-teman ya. Ustazah, oke, makanan dikerubuni semut apakah makruh dimakan? Tidak ya. Ustazah, kalau semua sholat malam dikerjakan serentak, zikirnya boleh terakhir nggak? Boleh, nggak ada masalah. Sholat taubat, misalnya di malam hari, taubat, hajat, wudhu, taubat, hajat, taraweh, witir, baru zikir dan doa, boleh. Atau di antara sholat zikir dan doa boleh. Tapi bagi teman-teman yang maaf suka buang angin, selesaikan aja dulu semuanya, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau udah puasa nisfu Sya'ban kemarin, kalau nggak biasa puasa sunnah, oke, tapi di nisfu Sya'ban kemarin dia puasa, boleh, oke, nisfu Sya'ban boleh dia puasa. Kapan bisa dia untuk lanjut puasa sunnah? Udah nggak bisa lagi lanjut dia puasa sunnah, melainkan nanti habis Syawal, di puasa Syawal, puasa sunnah pertama setelah Idul Fitri. Jadi bagi teman-teman yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelumnya, tidak boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi bagi teman-teman yang udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, masih boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau udah putus, nggak bisa lagi. Contoh, misalnya kemarin kan nisfu Sya'ban hari Jumat. Ada orang yang terbiasa puasa Senin dan Kamis. Senin kemarin dia puasa. Besok Kamis dia nggak puasa. Besoknya lagi udah nggak bisa. Oke, gitu ya. Ustazah, iya apa? Saya mau tanya, saya udah berusaha yang terbaik buat urus orang tua saya. Tapi apa Mbak? Terputus ya? Oke, Pak Sandy udah aku jawab tadi, bisa dia masuk Islam, Allah nanti yang akan menghakiminya ya. Jangan putus asa, masuk aja dulu ya. Oke, Ustazah, gimana cara mulangin helm yang kita ambil? Oh, berarti sebelumnya pernah ngambil helm orang, terus denger aku cakap nggak boleh ngambil helm orang. Oke, nggak apa-apa ya Mbak, it's okay. Yang penting kita kan udah tahu sekarang nggak boleh ya. Mbak ada rezeki, ya ganti dengan sedekah. Helmnya dipakai aja. Ya Allah, saya sedekah seharga helm itu nanti untuk mengganti helm yang saya ambil, itu boleh. Nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya guys. Kita nggak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting lebih baik dibanding kita di masa depan. Saya itu berbaik sangka banget. Teman-teman yang pernah melakukan salah itu kadang-kadang bukan karena jahat ya, tapi karena nggak tahu itu salah dan mungkin karena nggak kepikiran itu dosa. Nah setelah ada live, setelah lihat video, baru kepikiran ya. Iya juga ya, nggak apa-apa. Itu biasa ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, iya. Saya sudah DP haji, kalau tahun ini berangkat sisanya utang bank. Hajinya sah enggak? Nah itu, coba cari cara lain untuk melunaskan hutang hajinya. Karena niat benar cara salah nggak bisa ya. Sama dengan umroh dengan riba, haji dengan riba. Itu sama dengan aku ngasih makan anak yatim dengan nyuri ya. Saya doakan mumpung masih lama waktunya, ada rezeki dari tempat lain yang tidak mengandung riba. Oke, bismillah ya. Kita doakan bareng-bareng, semoga Allah mudahkan pelunasannya. Ustazah, waktu nisfu Sya'ban tidak puasa. Sekarang mau ganti puasa bisa nggak? Oh, kalau ganti puasa masih wajib ganti sampai sehari menjelang Ramadan ya. Oke, tetap wajib ganti. Pengumuman yang belum ganti-ganti puasa, yang profil picture-nya miring-miring, ganti ya. Masih bisa ya. Ustazah, iya, gimana bayar nazar kalau nggak dilaksanakan? Kalau nggak dilaksanakan berdosa ya teman-teman ya. Jadi berdosa. Nah, beda kalau lupa nazar. Kalau lupa nazar itu beda. Aku pernah nazar, tapi aku lupa nazarku apa. Itu bisa diganti dengan puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah ya. Nah jadi lakukan 3 hari berturut-turut, nggak boleh putus ya. Oke gitu ya. Ustazah, wasiat untuk meninggalkan agar anak menikah dengan orang itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Wasiat kalian setelah mama meninggal kalian nikah berdua ya, nggak boleh. Kecuali kalau anaknya nggak mau, nggak bisa. Karena nggak boleh nikah paksa dalam Islam. Hukumnya haram ya. Oke, madu nanti jam 9 ya.
Oke, Ustazah, saya ada utang 2 puasa. Apakah saya boleh bayar di minggu ini? Pengumuman yang belum kodo, wajib kodo. Tetap wajib kodo ya. Yang belum ganti puasa, ganti sampai sehari menjelang Ramadan ya. Ustazah, kalau punya hutang kepada orang, tapi dia sudah pindah kota, cari ahli warisnya. Nggak ada ahli warisnya, Facebooknya nggak ada, TikToknya nggak ada, semua nggak ada. Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar hutang 2 juta, mengganti hutangku kepada si fulan. Tapi nanti Mbak kalau nggak sengaja ketemu dia lagi, bilang sama dia, hidup lagi kamu ya. Kemarin aku udah hutang sama kamu, aku udah ganti dengan sedekah. Kira-kira kamu ikhlas nggak? Kalau dia bilang enggak, justru aku nyari kamu tuh untuk minta hutangku, ya udah Mbak tetap harus bayar hutang itu ke dia yang kemarin dianggap sedekah ya, yang kemarin tetap dianggap sedekah. Zakat mal itu setiap setahun sekali atau seumur hidup. Tergantung. Kalau dia zakat dalam bentuk uang, uangnya seharga di atas 85 gram itu harus setiap tahun. Kalau emasnya berbentuk batangan itu wajib setiap tahun. Tapi kalau emasnya dalam bentuk perhiasan itu sekali seumur hidup. Jadi yang setiap tahun itu kalau dia berbentuk uang atau dia berbentuk emas batangan. Tapi kalau dia berbentuk perhiasan sekali seumur hidup. Senilai berapa? 85 gram emas ya, 85 gram. Kalau emasnya belum sampai 85 gram, tambah dulu ya dengan emas Jawa. Enggak ya, tambah dulu supaya dia 85 gram ya. Ustazah, anak menyusui, saya tak kuat puasa, fidyah aja ya. 1,4 kilogram beras per harinya dikalikan uangnya. Misalnya 30.000 kali berapa? Kali berapa hari Mbak nggak puasa, ambil uangnya kasih fakir miskin ya. Oke, Ustazah, gimana jika seorang tua tidak amanah, suka hidup hambur-hamburan, mau tua mau muda hambur-hamburan tuh nggak boleh, itu mubazir, kawan setan ya. Less is more, sedikit barang lebih baik karena lebih sedikit hisapnya. Orang Islam itu tidak dianjurkan banyak barang, tapi dianjurkan banyak uang, karena kalau uangnya banyak angka zakatnya pasti tinggi dan angka sedekahnya juga pasti lebih tinggi ya. Jadi boleh beli barang mahal tetapi dipakai ya. Kalau nggak dipakai lebih baik uangnya disimpan dan sehingga harga dari zakatnya semakin tinggi, angkanya juga lebih tinggi. Tingkat tingkat untuk bersedekah juga tinggi, hati juga lebih nyaman ya. Oke, teman-teman percaya deh, semakin banyak barang semakin bikin pusing. Mau pergi kemana-mana aja istikharah dulu, baju yang mana mau aku pakai ya. Ujung-ujungnya terlambat, ya kan? Tapi kalau sedikit kan bisa pakai apapun, oke? Ustazah, iya kalau emas udah 85 gram udah wajib zakat ya. Oke, gitu ya. Nah, kadang-kadang punya baju banyak juga nggak bisa dinikmati kan. Nih, aku jelasin lagi ya. Teman-teman tahu nggak ciri-ciri orang yang diangkat berkah atau orang itu tidak bersyukur dalam hidupnya? Dia nggak akan pernah tenang, guys. Contoh, guys, dia punya banyak baju nih. Ya, bajunya udah 3 lemari. Nah, nanti pas dia mau janjian sama temannya, dia ambil baju yang ini. Nggak bagus. Dia ganti lagi. Dia ambil lagi baju yang lain. Nggak bagus gitu ya. Dia ambil lagi, dia ganti baju yang lain. Nggak enak gitu ya. Coba apa rasanya perasaan nggak bagus. Aduh aku nggak suka. Aduh warnanya nggak oke gitu ya. Nah itu perasaan itu akan membuat dia galau gelisah. Dan itu setiap hari. Bayangkan tadinya dia yang beli, bisa dia bilang itu nggak bagus. Nah ya kan. Nah, dia punya banyak tas. Dia yang beli guys. Pas belinya minta ampun guys. Gitu. Nah, pas mau pakai enggak bagus. Enggak bagus. Nah, itu ciri orang yang diangkat berkah bagi dirinya ya. Siap Mbak Virgo ya. Dan itu juga menyebabkan ketidaktenangan ya guys. Nah dia angkat berkah. Dia nggak bisa rasakan bajunya itu bagus gitu ya. Nah nauzubillah ya. Jadi mulai sekarang tahan-tahan kalau mau beli sesuatu. Bahwa Islam itu tidak dianjurkan punya banyak barang ya. Ustazah, kalau uang zakatkan kalau uang tabungan minimal setara 85 gram emas. Kalau teman-teman udah punya tabungan setara di atas 85 gram emas, keluarkan zakatnya ya, keluarkan zakatnya. Misalnya 100 juta ya keluarkan 2.500.000 lah setiap tahunnya. Oke.
Oke, kalau udah bayar fidyah karena nifas wajib kodo nggak? Kalau masih sanggup harusnya nggak bayar fidyah, kodo aja dulu. Ya kalau nggak sanggup kodo baru bayar fidyah ya. Oke, Ustazah, apa bisa bersedekah niatnya buat orang tua yang meninggal? Bisa, bukan niat, doa. Doanya, niatnya tetap karena Allah. Ya Allah, saya sedekah 10.000. Dengan 10.000 ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya gitu ya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya. Oke, gimana cara bayar fidyah? Yang tadi ya, 1,4 kilogram beras per harinya diuangkan, misalnya 25.000 kali 30 kasih aja ke fakir miskin ya. Ustazah, cara sujud sahwi. Wow, udah lama sujud sahwi ya. Oke, kalau teman-teman lupa rokaat ya, ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, maka teman-teman anggap aja 2 dulu. Lalu kemudian sholat seperti biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Allahu Akbar, sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Kemudian Allahu Akbar, duduk seperti biasa, nggak usah baca apa-apa kayak tahiyat awal. Sujud lagi, Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk lagi, baru salam kanan, salam kiri ya. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Oke teman-teman ya, oke aman ya. Jadi dihafal ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Kalau utang puasanya udah lewat tahun, gimana cara bayarnya? Oke, perhatikan ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, ikuti terus ceramah dan live-live tanya jawabnya. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Jadi gini ya guys. Kalau puasa tahun ini nggak terganti, misalnya aku nggak puasa, ini yang nggak terbaca minta maaf ya teman-teman ya. Jadi aku usahakan baca semampu mataku ya. Oke, jadi misalnya nih aku puasa tahun ini 10 nggak puasa gitu ya. Maka aku cuman ganti 5 hari gitu ya. Pura-puranya karena nakal-nakal dikit lah ya kan. Aku nggak ganti 5 hari Mbak Rebuna ya kan. Nah terus 5 hari lagi sampailah Ramadan nanti kan, ala-ala ya kan. 5 hari lagi boleh kok ganti tahun depan, bisa sih ya, cuman kena denda fidyah 5 hari. Uangnya harus keluar dulu ya, 1,4 kilogram beras per harinya ya. Nah ya agak-agak nakal-nakal dikit ya, kena tuh 1,4 kilo ya, katakan 35 30.000 kali 5 ya berarti 150.000 fidyahkan ya. Ustazah, uang hasil hutang bisa untuk bersedekah enggak? Bisa, nggak ada masalah. Yang penting bukan hasil hutang riba. Cuman hutang tuh harus dibayar nanti, Mbak. Karena dosa tidak membayar hutang lebih besar dibanding pahala sedekahnya, ya. Ustazah, baju dikasih kakak, suami bilang jelek, gimana gitu ya. Kalau suaminya nggak setuju kita pakai, nggak usah dipakai atau dipakai sekali-sekali juga nggak apa-apa ya. Siap Mbak Alif ya, Mbak Bunda Syur, jazakumullah ya. Oke, gimana nyikapin mertua yang suka jelek-jelekin, fitnah, buka aib anak dan membantu. Padahal ibadah orang tua bagus, abaikan aja teman-teman ya. Abaikan aja, dia orang tua, mungkin ada sesuatu yang dia simpan. Nggak cuman orang tua, siapapun hukumnya sama. Menjelek-jelekkan orang lain itu nanti apalagi kalau dia buka aib kawannya, dia buka aib mertuanya, dia buka aib menantunya, Allah akan bukakan aibnya nanti waktu di padang mahsyar ya. Abaikan, maafkan, insya Allah semua akan baik-baik aja ya. Teman-teman jangan khawatir kalau terjadi apa-apa, ada orang ghibah kita, fitnah kita, nggak suka sama kita. Itu adalah ujian paling kecil dalam hidup kita ya, digosipin atau kita salah terus orang-orang blow up kesalahan kita gitu ya. Itu ujian paling kecil yang seperti sakit flu, semua orang juga pernah digitukan. Coba tanya nih kepada teman-teman yang hadir di live ini, ada nggak yang nggak pernah digosipin? Nggak bakal ada. Ini wajah-wajah korban gosip semua. Pernah difitnah semua.
pernah semuanya diomongin orang lain. Itu ibarat sakit flu yang sangat biasa, nggak sampai dia kayak sakit kanker, nggak sempat dia kayak sakit tumor, enggak ya teman-teman ya. Dizolimin orang, difitnah orang, disakitin orang, itu sakitnya itu adalah sakit flu. Yang kalau teman-teman diemin doang, nggak semua hal butuh penjelasan, nggak semua hal butuh klarifikasi, dan nggak semua masalah harus diselesaikan. Kadang-kadang diam itu adalah jawaban dari penyelesaian masalah, iya kan? Jadi teman-teman tenang, santai, fokus pada tanggung jawab, jangan fokus kepada orang-orang jahat, fokus kepada orang-orang yang mencintai kita. Saya itu khawatir kalau kita fokus kepada orang-orang yang menyakiti, menggosip, memfitnah, kita lupa mensyukuri orang-orang yang sayang sama kita, entah keluarga kita, anak kita. Ya berarti kita top ya, korban semua. Ya jadi itu kecil banget itu guys, dizolimin gitu. Seberapa banyak lah orang zolimin kita. Satu komplek ini gak suka sama saya. Mana ada satu komplek, palingan cuma 2 keluarga, 2 kakak, 4 kakak. Cuma kita aja merasa-rasa semua orang gak suka sama kita ya. Itu kecil lah itu. Ingat ya, yang paling penting adalah pandangan kita kepada Allah. Aku gak pengen izin minta maaf. Aku nggak pengen teman-teman kalau digosipin orang stres minta ampun. Kalau nggak sholat subuh santai aja. Nah itu jangan itu. Kalau ada yang kayak gitu ku jewer ya. Nggak boleh. Kita tuh harus risau kalau kita melanggar syariat Allah. Nggak sholat subuh risau. Nggak ganti puasa risau. Gitu. Ini digosipin orang risau. Nggak ganti puasa santai. Jangan kayak gitu ya. Nah jangan. Jadi fokus aja kepada ibadah kita. Tanggung jawab kita. Udah. Orang lain juga nggak semua penting kan bagi kita, iya kan? Ustazah, apalagi yang gosipin tuh orang perumahan, orang pengajian, ya nggak usah lah. Fokus aja sama hafalan, hafalan Quran ya, sama puasa nisfu Sya'bannya, iya kan? Nah, gitu ya. Ingat ya, jadi harus seperti itu. Itu baru tauhidnya benar. Ya, kalau tauhidnya benar, insya Allah gak akan mikirin apa kata orang. Kalau kita salah, gak apa-apa. Salah tuh gak apa-apa. Oke, aku salah, makanya aku digosipin gitu ya. Perbaiki udah, yang lain maafkan. Oke, lanjut ya. Kurban uang patungan. Ustazah, kalau emas dikeluarkan zakat tahun lalu, tahun ini bayar lagi zakat gak? Emasnya emas apa mbak? Kalau emasnya adalah emas batangan tiap tahun mbak, selagi dia di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan ya, tidak wajib teman-teman zakat hanya sekali seumur hidup. Kalau emasnya emas Jawa tidak perlu dizakatkan, mubazir ya. Ustazah, canda ya. Gaji suami dibuat bayar hutang, sedekah sisanya dikasih ke istri. Bayar hutang, sedangkan sisanya dikasih ke istri. Ya memang seperti itu mbak. Ya kalau ada hutang riba usahakan hilang ya, hilangkan dulu ya. Ustazah, iya. Kalau kita belum akikah, apa boleh berkurban? Itu 2 bab yang berbeda. Akikah itu tugas orang tua kita, kurban itu tugas kita. Jadi kalau kita tidak diakikahkan nggak apa-apa ya, kita tetap aja berkurban ya, nggak ada masalah ya. Oke, sehat ya, Ustazah. Iya siap ya Mbak Nurul ya. Oke, Ustazah, kalau teman pinjam uang dan dia kasih lebih pada saat mengembalikan, kalau dia yang ngasih nggak apa-apa, yang penting bukan kita yang minta, ya kan? Nah Ustazah, iya, kalau kita akikah sendiri boleh nggak? Mengakikahkan sendiri dalilnya ada tapi nggak kuat Mbak. Mengakikahkan diri sendiri itu dalilnya tidak terlalu kuat. Jadi ada baiknya Mbak fokus ke kurban aja ya. Jadi tidak mengakikahkan diri sendiri ya. Ustazah, oke. Batangan jumlahnya masih sama tiap tahun. Walaupun masih sama, kalau masih di atas 85 gram wajib zakat ya. Tetapi kalau udah berkurang dia menjadi 83 gram tidak wajib zakat ya. Oke, tapi intinya guys, zakat itu nggak apa-apa guys. Ya aku malah justru ingin menjadi bagian dari orang yang banyak zakat gitu. Kan zakat cuman kecil aja, cuman 2,5%. Ya kan dalam 100 juta cuman 2.500.000. Ya kan? Nah kecil aja. Nah karena semakin banyak kita zakat, semakin besar rezeki kita, semakin banyak uang kita. Aman aja. Oke, Mbak Yuni. Ustazah, waktu haid kelupaan melakukan sholat, kalau lupa nggak apa-apa. Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia
tahu ya. Nggak akikahin anak karena nggak mampu, nggak apa-apa. Akikah nggak wajib ya Mbak. Akikah itu nggak wajib ya Mbak. Mengakikahkan anak pada umur 7, 14, 21 hari itu sunnah muakkad. Setelah itu sampai dia balik itu sunnah biasa. Teman-teman yang nggak akikahin anak nggak usah risau, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, iya. Hukum mulung koin di TikTok. Waduh, aku belum ngerti cara mainnya guys. Kasih aku waktu untuk belajar dulu faktanya. Dia kalau ada faktanya, baru kemudian kita bisa temukan hukumnya ya. Tapi kalau macam gift itu nggak apa-apa, itu sedekah ya. Ustazah, iya kalau akikah anak udah pernah tapi dari neneknya, apa boleh ibunya akikah ulang anaknya? Sekali aja akikah ya Mbak. Ustazah, boleh nggak kalau halangan berzikir, lagi halangan ya, kemudian teman-teman zikir, sholawat, ya muhasabah diri, ingat kekurangan diri, berdoa, nggak apa-apa ya. Puasa Syawal apa harus diawali tanggal 2 Syawal? Enggak. Selama bulan Syawal bisa. Coba teman-teman follow dulu akunnya. Klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan jelaskan tentang hal-hal pada momentumnya. Nanti kita akan ketemu Ramadan. Kita akan belajar cara tarawih, cara witir. Syawal juga kita akan belajar tentang puasa Syawal. Belum lagi zakat fitrah. Kita akan belajar banyak hal insya Allah. Yang penting teman-teman cek aja akun aku. Di situ udah ada banyak banget video. Pokoknya kita ingat-ingatkan lagi lah tentang itu semua. Ketemu Yaumul Bid kita ingatkan ya, tugas aku bikin video, tugas teman-teman adalah komen, like, share, tugas aku live, tugas teman-teman tap-tap layarnya, share-share tautannya, ngobrol santai dengan vibrasi yang positif ya. Kok banyakin tugas teman-teman ya dibanding aku ya? Ya gitu-gitulah ya guys. Ustazah, amalan untuk orang tua yang sudah meninggal boleh. 1, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. 2, bisa kirimkan Yasin buat dia. 3, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Atau Mbak punya uang, Mbak sedekah atas nama orang tuanya Mbak. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksanya. Kemudian atau Mbak boleh kurban atas nama dia. Siap Mbak Sulfa, Mbak Fi, ya badal haji atas nama dia. Mbak boleh kirimkan zikir buat dia, doa-doa pendek buat dia. Mbak boleh muliakan teman-temannya, boleh sedekah ke adik kandung yang dia sayang ya. Boleh sedekah ke kakak kandung yang dia sayang, boleh ya. Tersakiti hati, bagaimana caranya supaya tidak dendam Ustazah? Dendam itu menyakiti kita. Doakan, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Yang sulit memaafkan orang, hafal doa ini. Mbak Kirenti, Mbak Mama Cindy, thank you ya. Jazakumullah ya Mbak Yanti. Allahumma ya layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Gitu ya. Ya, ini doanya tuh. Tunggu dulu ya. Kita ini dulu ya. Nah, ini dia. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya, yang sulit memaafkan orang ya. Qada puasa sembarang hari nggak apa-apa. Qada puasa sembarang hari nggak masalah ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Banyak kerja gimana santai? Banyak kerja beneran atau merasa banyak kerja? Itu beda. Guys, ada orang yang sibuk beneran, ada orang yang merasa sibuk, teman-teman. Secara pribadi aku nggak pernah ngomong loh diriku sibuk kepada keluarga, kepada tim, kepada teman terdekat. Nggak pernah. Kayaknya aku nggak pernah deh ngomong, maaf ya aku lagi sibuk, nggak pernah. Karena aku nggak pernah merasa sibuk ya. Jadi tapi ada orang yang dia nggak ngapa-ngapain tapi merasa sibuk. Sibuk merasa sibuk itu beda. Ya jadi jangan merasa sibuk ya teman-teman ya, nanti jadi stres loh. Ya jadi kita itu jalani aja hari-hari itu, jangan merasa sibuk. Takutnya kita malah ngerandom dan nggak bisa ngerjain apapun ya. Jadi nggak boleh ngomong sibuk karena itu negatif ya. Nggak boleh sibuk, yang boleh itu produktif. Nggak setiap orang sibuk produktif. Tidak setiap orang sibuk menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan ilmu baru, ide-ide baru, ya. Kita harus jadi orang yang produktif, walaupun tidak terlalu sibuk, oke? Nah, gitu ya. Nggak boleh ngomong kayak gitu, ya. Maaf ya, aku lagi sibuk, stres nanti. Percaya sama aku, ya. Nggak pernah aku ngomong sibuk, nggak boleh, ya. Itu negatif, ya. Sibuk itu kata-kata yang negatif, guys, ya.
produktif ya, produktif aja. Kita pengen jadi orang yang produktif, biarpun nggak terlalu sibuk ya. Oke, Ustazah, iya kalau uang dari jual rumah warisan wajib zakat nggak? Enggak, kecuali dia mbak tabung dalam bentuk emas, mbak tabung dalam bentuk uang kayak gitu ya. Iya, nah, kalau udah ditabung dia jadi zakat tabungan ya. Bilang lagi banyak kegiatan nggak apa-apa. Iya, aku lagi banyak kegiatan. Oh, tunggu dulu ya, aku lagi ngerjain yang ini. Oh, nanti ya aku lagi fokus sama yang ini. Kan enak daripada sibuk. Sibuk itu repot, guys. Repot itu sesuatu yang negatif. Makanya aku nggak pernah percaya dengan multitasking. Kecuali bagi ibu-ibu yang nggak ibu-ibu itu kan sambil dia nyetrika, sambil dengan live, sambil baca WA, sambil dia sholawat, itu bisa. Karena itu tidak membutuhkan pemikiran yang terlalu kuat ya. Jadi kerjakan aja satu persatu dengan fokus ya, satu persatu dengan fokus. Jangan ngomong-ngomong sibuk lagi ya. Semoga ya bisa ya. Nggak perlu sibuk kok. Yang penting produktif. Oke. Ustazah, nanti jadi teman-teman makin capek ya. Karena dalam teori neuro-linguistic program ya, apa yang kita ucapkan itu masuk ke dalam alam bawah sadar jadi kenyataan ya. Oke, kalau sakit pun teman-teman cukup bilang aku butuh istirahat misalnya kayak gitu ya. Oke, lagi repot juga jangan. Repot itu negatif. Nanti repot loh. Mana enak hidup repot ya. Jadi lagi banyak kerjaan, lagi ada kerjaan, aku fokus sama ini dulu aja kayak gitu ya. Nanti baru aku kerjain yang itu ya. Aku lagi fokus nih sama anak-anak, jadi nggak bisa nih ketemu kamu di luar. Makan malam yuk. Aku lagi fokus sama ini nih, nanti ya gitu ya. Oke, Ustazah, iya kalau buang kucing nggak apa-apa, buangnya ke pasar atau buangnya ke tempat yang banyak makanan ya. Karena nggak harus semua orang suka kucing, tapi semua orang tidak boleh melukai kucing ya. Oke, Ustazah, wakaf untuk orang yang tua yang meninggal boleh? Ya, ya Allah, aku wakafkan Quran ini. Dengan Quran ini, ya lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya. Sama-sama Mbak Syahelmi ya, lapangkan kuburnya, ya kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat dalam keadaan duduk. Nah, sholat dalam keadaan duduk itu gini ya, teman-teman ya. Dalam dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa kalian duduk. Sholat keadaan duduk kayak gini. Allahu Akbar, gini ya. Kan gini ya. Ya. Nah, terus rukuknya gimana? Allahu Akbar. 15 derajat aja. Sami Allahu liman hamidahnya gini ya. Nah, nanti sujudnya lebih rendah ya daripada rukuknya tadi. Nah, itu ya. Apa lihat-lihat. Nah, pokoknya sujudnya kayak gini, guys, ya. Nah, terus duduk antara dua sujudnya kayak gini. Jadi kalau tangannya di paha aja, ya, tangannya di paha aja. Yang teman-teman udah sakit-sakitan lututnya. Nah, yang sholat duduk-duduk itu cobalah dari sekarang ikuti teman-teman yang lain. Minum madu rambutan yang sering aku spill itu. Ya, itu insya Allah teman-teman ada yang lagi merangkak udah bisa lari-lari kecil, yang sholat berdiri duduk udah bisa sholat berdiri, yang lututnya sakit sekarang udah enak, yang tadi pengapuran saraf kejepit sekarang udah sembuh. Tapi diminum ya, rutin ya, buat nyeri lutut kayak gitu. Dahinya kenapa? Aku lihat teman-teman kan, nah apa pula lihat-lihat aku, kayak gitu kan, nah ya gitu ya. Ustazah, sejak minum madu rambutan hendak sholat duduk lagi. Tuh teman kita tuh, Masya Allah ya, kita doain terus ya. Sejak minum madu rambutan tuh, Masya Allah ya Mbak Sulfani. Ya itu sunnah ya guys. Sunnah minum madu itu teman-teman ya. Dapat pahala, kita sehat, harga juga terjangkau. Sujudnya seperti biasa nggak apa-apa. Tapi kayak gini doang juga nggak apa-apa. Tapi jangan sambil lihat live pula sujudnya ya. Madu rambutan belinya COD aja. Nanti jam 9 aku spill. Sore nanti langsung darah kubur itu hanya untuk orang-orang yang untuk orang kuburan. Jadi bukan doa untuk kita ya teman-teman ya. Alhamdulillah aku sehat teman-teman ya. Di online tidak talaki. Online itu dapat informasi ilmu saja ya. Cuma itu is okay lah. Ustazah, kan teman-teman bahkan banyak dapatkan ilmu justru di online kan. Macam offline itu mereka hadir ketemu aku sekali seminggu, sekali sebulan ya. Tapi kalau di online ini bisa 3 kali sehari kayak minum obat ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti teman-teman penuhi aja kewajibannya untuk hadir dalam majelis taklim sekali seminggu ya. Ustazah, kalau bisa puasa Senin Kamis masih bisa Mbak Najmi kalau putus karena haid ya.
Oke, Ustazah, iya kalau makam kalau masuk makam wajib bilang assalamualaikum. Bilang assalamualaikum itu bukan wajib, sunnah. Menjawabnya yang wajib kecuali kalau di kuburan. Tentu nggak usah nunggu mereka jawab ya. Oke, Ustazah, ibu mertua tidak mampu puasa. Siapa yang bayar fidyahnya? Dia bayar atau dibayarkan oleh ahli warisnya. Siap Mbak Enung ya. Ustazah, kalau suami sulit diajak komunikasi gimana ya? Ubah caranya. Ubah caranya kalau memang dia orangnya introvert, maka teman-teman coba ngomong hal yang menurut dia menarik dan layak untuk dipertimbangkan. Itu karena sedikit beda frekuensi aja, dan frekuensi itu bisa disambung ya teman-teman ya. Ustazah, iya, tahiyatul masjid sebelum maghrib tidak disarankan ya. Takutnya masih ada cahaya merah di atas langit ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sehat selalu ya teman-teman. Nah, puasa Daud mulai hari apa? Kapanpun boleh dimulai ya. Pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Nggak ada batas waktunya sampai kapan. Mbak Yulinanda, hukumnya perempuan sholat tarawih di masjid boleh apa tidak boleh? Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Artinya perempuan itu boleh ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Dibolehkan dan tidak diwajibkan, ya teman-teman ya. Kalau ke masjid silahkan, tapi jangan tabaruj, jangan banyak-banyak kali pula pakai bedak ya sampai tebal ya, lipstik sampai 2 cm. Jangan, gaddal basar, tundukkan pandangan. Yang penting kan masjidnya pakai hijab, oke? Ustazah, yang harus nempel Mbak Sri Haryati ketika kita sholat itu jidat kita ya. Jidat harus nempel ke sejadah. Jadi kalau kita sholat baik laki-laki maupun perempuan, bahwa jidat itu tidak boleh terkena benda yang bergerak. Laki-laki itu semacam sorban tidak boleh menutupi kening. Perempuan semacam kerudung atau mukena tidak boleh menutupi kening ya. Oke gitu ya. Ustazah, kafarat puasa apakah harus puasa atau bisa sedekah aja? Tergantung dia kafarat apa. Kafarat itu pada dosa-dosa tertentu ya teman-teman ya. Ustazah, iya saya kan masih adakan puasa. Dibayar bulan ini atau kapan? Ya kalau masih ada utang puasa bayar. Masih ada macam 9 hari lagi ya, 8-9 hari lagi ya. Siap Mbak Soleha. Jadi kayak gitu ya, yang masih ada utang puasa segera ganti ya. Ustazah, sedekah subuh bisa kemana aja? Kemana aja boleh. Ke anak kandung, orang tua kandung, fakir miskin, orang non muslim, orang kaya, traktir makan kawan, bebas ya. Siap Mbak Eli, jazakumullah ya. Ustazah, ada saudara yang meninggal dan kita tidak tahu berapa hari dia punya hutang. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bertanggung jawab atas itu ya Mbak. Jadi misalnya kecuali meninggalnya di bulan Ramadan. Misalnya nih orang tua kita sudah sakit, maka dia tidak berpuasa 7 hari. Hari ke-7 dia meninggal. Maka yang 7 hari itu bisa kita bantu bayarkan fidyahnya. Ya, kalau sholat boleh nggak rambut diikat? Laki-laki nggak boleh sholat rambut diikat. Perempuan dianjurkan mengikat. Ya, Ustazah, apakah orang tua yang pikun wajib puasa? Tidak. Orang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib fidyah. Jadi kalau mau nggak puasa, pikunlah dulu ya. Jika puasa Ramadan, kita harus bayar puasa. Kita mampu bayar hutang puasa. Apakah kita harus bayar fidyah? Tidak ya. Kalau udah kodo aja ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jika saya itu mau bayar hutang puasa, tapi saya itu mau puasa 6. Nah, bisa. Tapi lebih jelasnya, teman-teman tenang aja dulu. Fokus aja dulu tentang persiapan Ramadan. Fokus aja dulu dengan Ramadan. Nanti kita ketemu malam Lailatul Qadar, kita belajar itu dulu. Ya, nanti tentang bagaimana kita Syawal duluan atau ganti puasa duluan akan kita bahas nanti sebelum Syawal. Yang penting teman-teman bertenang dulu, fokus dulu, satu-satu dulu belajarnya. Klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti akan aku jelaskan ketika H-3, H-7 masuk waktunya. Insya Allah aku temani teman-teman semua selagi aku sehat dan umurnya ada. Oke, gitu ya. Ustazah, saya punya sakit hati dengan seorang sampai saya nggak sanggup untuk menatap wajahnya. Apakah sholat saya diterima? Mbak maafkan, kalau masih ada rasa sakit wajar. Baca doa, Rabbi
Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Siap Mbak Yayan? Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Supaya kita bisa lebih lunak hatinya, sehingga nggak menderita kita kalau ketemu sama dia. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Saya dapat sertifikasi guru sebesar 12 juta. Apakah itu zakat kan? Sertifikasinya per tahun atau per bulan? Kalau per bulan 12 juta tambah 3 juta berarti udah di atas 7 juta. Keluarkan zakatnya. Tapi kalau 12 juta ini per tahun belum lagi keluarkan zakat. Karena orang yang mengeluarkan zakat itu penghasilannya minimal 7 juta setiap bulannya. Ya, Ustazah, iya. Kalau doa tersakiti zah dan dibuli apa zah? Doa tersakiti dan dibuli, kalau kita tersakiti, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Udah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Aman aja, bully juga. Yang penting kita bisa menyikapinya ya. Bismillah ya. Ustazah, saya biasa puasa Daud. Pas nisfu Sya'ban saya haid. Sekarang mulai puasa Daud. Kalau karena haid nggak ada masalah ya Mbak, puasa aja. Ya, oke. Kenapa sudah dimaafin nggak bisa lupa Ustazah? Wajar. Karena memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan luka. Ada luka, kasih betadin, alkohol, sembuh dia. Tapi karena dia terlalu dalam lukanya, dia masih ada bekas. Wajar. Nggak perlu salahin diri kita. Yang penting kita udah memaafkannya dan kemudian setelah itu kita berusaha untuk menghilangkan bekas lukanya semampu kita. Yang penting kalau ketemu kita tetap sapa. Oke? Ustazah, kalau kita mau mengamalkan fadilah Yasin, apa harus diijazahkan dulu? Tidak, amalkan aja ya. Ustazah, aku sudah aku sudah setelah haid ngeflek. Nggak boleh. Jika dia ngeflek dalam masa haid di bawah 15 hari itu masih haid ya, teman-teman ya. Suatu ketika ada dua orang wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah, ya, membawa kapas berisi flek ya. Ini maaf ya. Lalu mereka bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, aku sudah haid tapi masih ada macam kayak gini, kuning kehitam-hitaman. Apa kata Aisyah? Tenang aja dulu, nggak usah sholat dulu, bersabar dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau dia kering total, tidak ada cairan apapun ya. Oke gitu ya. Kecuali kalau udah lebih dari 15 hari itu baru boleh mandi, sholat, puasa karena itu adalah istihadah ya. Ustazah, bolehkah sholat duha? Bisa 2, bisa 4, 6, 12 ya. Ustazah, kalau kita berjamaah bacaannya imam gak fasih gimana? Yang penting tepat Al-Fatihahnya. Ayat pendeknya kurang fasih gak apa-apa. Tapi carilah imam yang paling bagus di antara jamaah. Oke? Ustazah, puasa Daud apa harus ijazah? Enggak. Ustazah, anakku mau ujian skripsi, baca Yasin Fadilah atau apa? Sebelum dia masuk ujian, masuk ruangan ujian, minta dia baca Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan dari lidahku ya, agar mereka mengerti perkataanku. Dan ibu kalau anaknya mau ujian skripsi, doakan anaknya dengan sholat hajat ya. Oke gitu ya, sama-sama Mbak Sulastri ya. Sholat hajat lalu kemudian doakan anaknya. Dan yang paling penting adalah mindset. Skripsi itu ditanya, dimarahin tuh nggak apa-apa. Memang itulah tugas dosennya ya. Dicoret-coret dikit nggak apa-apa, lewati aja ya. Kalau dia nggak negur, nggak marahin, dia nggak mengoreksi, nanti kelihatan dia nggak kerjanya. Jadi dia mesti menegur, tanda dia membaca. Oke? Ustazah, kalau sholat berjamaah, bolehkah sujud terakhir baca doanya panjang? Jangan terlalu panjang. Kalau kita sholat berjamaah, terlalu panjang nanti sujud, imamnya udah selesai, udah ngopi pula, dia udah pulang di rumah istrinya, teman-teman sujud terus ya. Jangan terlalu panjang ya. Khusus untuk teman-teman kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri boleh ya. Ustazah, iya. Oke, gitu ya. Lagi haid Ustazah, oke, GERD-nya mendingan ya, minum akasia, Masya Allah, terima kasih ya. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat sesudah tarawih 8 rakaat boleh nggak? Tentu boleh, witir boleh aja 1 rakaat ya. Ustazah, boleh nggak kalau sholat tahajud jam 4? Tentu boleh, yang penting sebelum azan subuh ya. Apakah orang pikun harus bayar fidyah? Tentu tidak, karena dia udah pikun, dia nggak kena lagi hukum ya. Ustazah, bagaimana ngirimkan doa
kepada orang tua yang sudah meninggal. Oh, kirimkan saja. Jadi begini, kalau orang tua yang telah meninggal, banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, bisa khatamkan Quran sampai jam 4 udah azan subuh. Oh, intinya adalah tahajud itu sebelum azan subuh ya. Kalau jam 4 udah azan tentu nggak bisa. Cepat kali azannya jam 4 ya. Di sini azan jam 5 lewat 9. Yang penting adalah sebelum azan subuh ya, teman-teman ya. Tadi aku ngomong apa ya? Aku lupa. Oh, apa yang bisa dilakukan untuk orang yang telah meninggal? Bisa macam teman-teman kirimkan Quran sampai hatam. Ya Allah, saya kirimkan Quran. Dengan Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kubur orang tua saya. Kirimkan sholawat, kirimkan Al-Fatihah, gitu kan. Kemudian teman-teman boleh sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah saya ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya, gitu kan. Atau teman-teman bisa badal umroh, badal haji, kurban atas nama dia, atau sekedar mendoakannya dengan membaca Al-Fatihah setiap habis sholat, itu udah cukup kok. Oke. Kalau ngirim Al-Fatihah untuk orang tua sendiri nggak pakai min, cukup khususon ila arwah, sebutkan namanya. Atau gini aja, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Ya, Ustaz ya, katanya habis nisfu Syaban udah nggak boleh puasa lagi, tapi saya puasa Daud Zah. Setelah nisfu Syaban tidak boleh puasa, itu hanya untuk orang yang tidak terbiasa berpuasa. Kalau teman-teman udah terbiasa puasa Daud, udah terbiasa puasa Senin Kamis, masih dibolehkan untuk berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Hadis yang melarang puasa setelah nisfu Sya'ban hanya untuk orang yang tidak terbiasa puasa sebelumnya. Ustazah, apakah khatam Quran? Iya. Ustazah, apakah boleh mengenang 100 hari? Kalau dengan baca Al-Quran itu nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ada kepercayaan. Kalau nanti nggak dikenang, mayatnya hidup lagi. Ya, kalau 100 hari nanti dia datang ke rumah. Yang penting nggak ada kepercayaan yang seperti itu ya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh beli madu buat keluarga? Kalau dia diminum oleh orang lain itu boleh. Tapi kalau untuk kita sendiri itu namanya bukan sedekah. Oke? Diminum keluarga boleh. Sama dengan teman-teman traktir makan kawan bareng-bareng. Teman-teman juga makan, gak masalah. Yang penting dikasih ke orang juga. Boleh ya. Ustazah, iya, saya sih nyimak aja Zah, terlalu cepat. Maaf ya kalau nggak kebaca ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah baca Yasin di depan jenazah? Itu nggak jadi problem ya teman-teman ya. Itu nggak jadi problem ya. Walaupun ada sebagian yang melarang, ya kita hargai. Misalnya teman-teman takziah, ada yang melarang baca Yasin untuk maknya. Nggak usah baca. Ya hargai mereka aja ya. Ustazah, iya, saya mengingatkan suami sedekah, gajinya berlebih-lebih, belum ada respon. Gak apa-apa, yang penting ingatkan. Ingat ya, dakwah tuh intinya ngomong aja. Mengingatkan orang tuh ngomong aja, teman-teman ya. Ngomong aja intinya gitu ya. Persoalan apakah nanti didengar, diamalkan atau tidak, itu udah gaweannya Allah, itu udah urusan Allah. Karena yang ngasih hidayah bukan kita, yang ngasih hidayah adalah Allah ya. Ustazah, witir 1 rakaat gimana? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 rakaat. Madu kanker, madu nanti ya jam 9 ya teman-teman ya, jam 9. Kita tanya jawab dulu ya. Ustazah, sholat rawatib zuhur, doa dan zikir dulu atau lanjut ba'diyah zuhur zah? Terserah. Sebelum zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, baru doa dan zikir boleh. Atau sebelum zuhur, doa dan zikir, sholat zuhur, doa dan zikir, ba'diyah zuhur, doa dan zikir boleh. Bebas aja. Karena doa dan zikir bukan bagian dari rukun sholat. Boleh aja diselesaikan dulu semuanya, baru kemudian doa dan zikir. Niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh nggak Ustazah? Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Doa mau wudu, doa mandi junub, doa mau sahur, ya, doa mau berpuasa, ya, doa mau berudu, doa mau tayamum, doa mau sholat, seluruhnya boleh pakai bahasa Indonesia, ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Aku terlalu cepat menjawabnya atau udah pas teman-teman? Ustazah, mendoakan almarhum anak lelaki remaja pakai bin enggak?
nggak pakai bin juga nggak apa-apa. Baginda Nabi itu sering mendoakan anaknya cuman menggunakan kata-kata banati, anak perempuanku abnai, anak laki-lakiku tanpa nama. Aman aja ya. Oke, kadang suka ajarin ibu sendiri soal amalan-amalan. Salah nggak Zah? Ya enggak. Makku juga nggak belajar dengan aku ya, ngafal ya sujud sahwi, ngafal doa pilihan, ngafal zikir siang malam, ngafal arti bacaan sholat. Makku juga belajar dengan aku. Tapi tentu nggak ngafal doa dapat jodoh lagi dong. Oke, Ustazah, iya. Apakah boleh sholat tahajud bangunnya pakai alarm? Boleh dong, nggak ada masalah ya. Mak mau doa apa lagi mak? Oh, asal jangan doa dapat jodoh aja mak. Terus mak ketawa guys, ya kan? Jadi nggak apa-apa kita ngajarin mak kita, nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah ibadah saya nggak diterima kalau tidak sanggup menyapa orang itu? Iya mbak, iya. Jadi kalau kemarin mbak nggak tahu, ke depan mbak sapa ya. Memang agak lain kita kalau berilmu ini, memang harus banyak lapang hati dan kemudian lapang dada untuk bisa memaafkan ya. Ustazah, iya. Kodo sholat pakai zikir sama ya, tapi kodo sholat hanya kalau teman-teman ingat jumlahnya ya. Ustazah, sholat merem boleh nggak? Makruh. Merem menutup bibir makruh. Allah nggak suka, tapi sholatnya sah ya. Tapi sholatnya sah ya. Jadi sholat itu bagusnya buka mata, buka bibir. Gitu ya. Jadi nggak boleh ya teman-teman tutup mata, tutup bibir. Tapi sholatnya sah sih, bukan nggak sah ya. Karena Rasulullah itu pernah Rasulullah itu menegur sahabat yang jenggotnya nggak goyang. Artinya dia nggak membuka bibir ketika dia sholat ya. Ustazah, orang tua sakit stroke sudah pikun 6 tahun tidak puasa. Orang kalau udah pikun nggak wajib puasa. Orang kalau udah pikun tidak wajib sholat. Dan juga tidak wajib fidyah. Jadi kalau dia udah pikun, dia udah nggak kena hukum syariat, aman aja ya. Ustazah, kalau lupa rakaat sholat boleh nggak diulang dari awal? Ya jangan. Ya sujud sahwi aja. Misalnya nih teman-teman ragu nih, ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Teman-teman anggap aja 2 dulu. Oke? Nanti sholat seperti biasa. Setelah atahiyatul, setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu ya. Maka teman-teman boleh sujud sebelum salam, sujud Allahu Akbar. Sujud sahwi namanya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk, gak usah baca apa-apa, duduk kayak tahiyat awal. Lalu sujud lagi, Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya, kemudian duduk lagi, salam kanan, salam kiri ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu namanya doa sujud sahwi. Teman-teman mesti ingat itu ya. Doa sujud sahwi ini ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku, gak pernah tidur, gak pernah lupa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ustazah, deep sleep saat sholat, dalam sholat itu membatalkan sholat atau tidak? Kalau dalam keadaan berdiri tidak, dalam keadaan duduk tidak ya teman-teman ya. Tapi kalau dalam keadaan dia terduduk, terbaring tentu dia batal ya. Ustazah, iya gimana sholat zuhur? Sholat ba'da zuhur 4 rakaat. Kalau teman-teman masih pemula yang baru kenal dengan sholat rawatib, saran aku dua-dua aja teman-teman ya. Dua-dua aja. Nah, tapi kalau mau langsung 4 rakaat boleh juga. Tapi caranya agak susah. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat itu tidak dapat ya sujud sahwi 2 kali sebelum salam ya. Kalau dia 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Semua sholat sunnah kalau dia 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Misalnya nih sholat qobliyah zuhur 4 rakaat langsung, sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat. Pokoknya kalau langsung 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Jadi agak susah sedikit sih teman-teman ya. Siap Mbak Noni. Dan kemudian teman-teman rakaat 1, 2, 3 dan 4 itu semuanya pakai ayat pendek. Oke, semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh itu doanya aja bersedekah dengan makanan atau uang?
Iya, saat memberi itu doa dalam hati. Rabbana taqabbal minni. Ingat ya, doa saat sedekah, doa saat teman-teman uh, zakat, ya, ngasih makanan kucing, usahakan doalah ya. Doa Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku ya. Rabbana taqabbal minni. Salat sunnah itu lebih baik langsung 4 rakaat atau 2. Bagusnya 2-2 ya. Oke, 2-2 ya. Ustazah, iya itu doa sedekah ya. Biasanya sedekah kan teman-teman ngasih-ngasih aja kan. Nah ke depan sedekah, coba teman-teman doa ya. Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Ustazah, iya apa? Iya ini doanya ya. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya, ikuti ceramah dan tanya jawab bareng aku, atau lihat video-videonya, insya Allah bermanfaat ya buat teman-teman semuanya ya. Ustazah, iya ada adik saya nomor 3 dan 2 kecelakaan dengan waktu yang berbeda. Amalan apa agar terhindar dari mara bahaya? Kalau teman-teman ingin terhindar dari musibah, dari bala, doanya adalah Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. A'udzubika min jahdil bala. A'udzubika min jahdil bala. Baca 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma a'udzubika min jahdil bala ya, atau a'udzubika min jahdil bala, gitu doanya ya, sesimpel itu aja ya. A'udzubika min jahdil bala gitu ya. Itu dibaca aja ya 3 kali ya, atau sujud terakhir ketika mau habis sholat. Oke. Madu sakit lutut, lututku sakit. Oke. Madu nanti jam 9 ya. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala, dari musibah. Oke. Ustazah, iya, a'udzubika min jahdil bala gitu ya. Nah itu dibaca aja ya teman-teman ya. Dibanyak-banyakin aja ya. Jadi habis sholat bacalah doa-doa itu ya. Ustazah, iya, suami sudah nala tapi masih tinggal serumah, tapi sudah tidak saling sapa. Nggak boleh kecuali ada orang ketiga dan anak di situ. Jadi ketika dia ngomong kutalak kau, ketika mau satu rumah mesti rujuk ya. Nah kalau dia nggak rujuk itu nggak bisa teman-teman ya. Kalau memang mau sama-sama satu rumah harus ada anak di situ ya. Harus ada anak sebagai orang yang ketiga gitu ya. Atau dia rujuk aja kalau masih satu rumah ya. Kalau nggak rujuk nggak bisa because karena dia bukan mahram lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus apa lagi ya? Ustazah, adakah doa masuk Ramadan? Apa doanya masuk Ramadan? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Siap Mbak? La ilaha illallah pula namanya. Siap Mbak Ria ya. Jadi gitu ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Itu doanya memasuki bulan Ramadan ya. Ustazah, iya apabila sholatnya selonjoran, sujudnya tidak sempurna, apa boleh baca doa sujud? Baca aja. Selonjoran kan sujudnya gini kan. Nah, baca aja, ini udah sujud kok. Ya, baca doa sujud terakhir, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja gitu ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Aman ya, sehat semuanya ya. Oke, ini pengen masuk surga semua nih ya. Banyak betul pertanyaannya ya. Aku pelan-pelan ya guys. Ustazah, saya pernah melihat hantu, tapi anehnya orangnya masih hidup sampai sekarang. Lalu apa yang saya lihat itu? Mungkin jin kali ya. Hantu itu nggak ada, atau mungkin halusinasi aja. Nggak ada hantu dalil dalam Al-Quran. Kalaupun ada, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Karena hantu itu cuma dibuat oleh imajinasi aja. Kan aku sering bilang, hantu itu teman-teman juga nggak ada yang sempurna. Bagaimana dia mau mengejar teman-teman semua, ya kan?
macam pocong. Mana bisa dia ngejar? Jalan aja dia nggak bisa. Kakinya aja terikat, tangannya terikat, nggak ada kan? Sundel bolong, perutnya aja bolong, ya kan? Nah, genderuwo sih ketawa aja dia siang malam. Susur ngengsot, jalan aja nggak bisa, guys. Gimana dia mau ngejar teman-teman semua? Ya kan? Dia ngengsot, ya kan? Jadi teman-teman pokoknya itu bisa jadi jin. Jin itu bisa berubah menjadi manusia, ular dan seterusnya, ya. Makanya baca tuh doa ya, doa terhindar dari jin ya, doa terhindar dari setan ya. Ya kan, susur ngengsot, takut ya kan, ngengsot ya, teman-teman lari ya, dia ngengsot ya. Nggak ada ya, hantu nggak ada kepalanya aja nggak ada, gimana dia mau ngejar teman-teman semua. Wah, pontong tangannya nggak ada. Nah, gimana ceritanya coba ya. Ustazah, iya. Bolehkah uang sedekah subuh kupinjemin dulu? Kasih aja sama orang itu, kan dia udah sedekah, ya kan? Kalau ada yang minjam uang sedekah ya kita pinjam, kasih aja. Oke, gitu ya. Susah ngengsot, ya kan? Jalannya aja ngengsot, Mbak Nita. Gimana ceritanya coba? Oke, tapi takut juga ya kalau dilihat ya. Oke, ada yang pernah lihat hantu enggak? Oke, Ustazah, baca ayat kursi diawali dengan bismillah, boleh teman-teman ya. Boleh iya, boleh tidak ya. Ustazah, oke, ya gitu ya. Ustazah, iya. Bagaimana cara ikhlas merawat orang tua? Yakini bahwa merawat orang tua itu pahalanya gede. Teman-teman gak usah rawat dia, gendong dia dari Indonesia menuju ke Mekah, lalu tawaf, lalu sa'i, gendong sampai ke tanah air lagi gak akan cukup untuk membayar jasa-jasa kebaikan mereka. Kita gendong mereka dari Indonesia sampai ke Mekah, sampai lagi ke Indonesia tidak cukup untuk membalas jasa-jasa mereka. Pahami pahalanya besar. Kalaupun ada ngedumel dalam hati, jangan diungkapkan, karena keburukan yang masih dalam hati tidak berdosa, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Keburukan dalam hati tidak berdosa, ya. Nah, keburukan yang masih dalam hati dia tidak berdosa. Jadi kalau menggosip dalam hati aja, biar nggak jadi dosa. Gimana ceritanya gosip dalam hati? Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh untuk bayar zakat fitrah? Ya beda, itu zakat namanya. Zakat beda dengan sedekah. Pisahkanlah uangnya ya. Doa dari kejahatan semua makhluk jah. Iya, doa dari sihir, santet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, hijau, jingga, ungu, termasuk doa terhindar dari iblis, setan, nafsu, kemudian binatang buas, binatang berbisa, buaya darat, buaya laut. Pokoknya kalau teman-teman ingin terhindar dari kejahatan seluruh makhluk, ini doanya. Ini dihafal nih guys. Tuh dihafal tuh. Ya, gosip dalam hati aja. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, gitu guys ya. Ya Allah, iya, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, ya. Oke, gitu ya. Uang sedekah subuh boleh nggak dikasih dalam bentuk gift-gift? Boleh, itu sifatnya sedekah juga. Siap Mbak N ya. Ustazah, habis sholat malam kanan dan kiri baca apa ya? Baca salam aja ya. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah asar hanya 2 rakaat? Boleh, 4 juga boleh ya. Ustazah, kalau umroh nggak boleh dipanggil hajah kan ya, nggak ada urusan. Temanku banyak yang belum haji, aku bilang Bu Haji, nah ya itu nggak ada problem, syariat tidak mengatur itu ya. Oke, Ustazah, bolehkah lebih baik janda lebih baik janda atau bertahan tapi sering diselingkuhi, tapi suami masih bertanggung jawab. Jadi gini teman-teman, intinya adalah bisa nggak pernikahan itu mendatangkan kepada kebaikan. Jika dia berselingkuh, lalu teman-teman akhirnya sakit hati dan tidak melayani, teman-teman ikutan berdosa. Tapi ketika dia selingkuh, teman-teman memaafkan tapi tetap mengingatkan dan teman-teman ridho, maka teman-teman tetap harus menjalankan kewajiban. Kalau rasa-rasanya masih sanggup menjalankan kewajiban sebagai istri dengan kondisi dosanya dia, lanjutkan. Tapi kalau nggak sanggup memenuhi kewajiban sebagai istri, daripada terus berdosa, lebih baik sendiri. Jadi intinya adalah pernikahan itu gimana ceritanya? Mendatangkan kepada ibadah. Kalau udah tidak mendatangkan kepada ibadah, dia selingkuh, kita tidak melayani, dia menghina,
kita menyakiti, dia memarahi, kita juga melawan, dosa semuanya itu boleh berhenti. Jadi itu terlepas daripada Mbak. Kira-kira masih sanggup nggak tetap memposisikan diri sebagai istri yang bertanggung jawab agar kita tidak berdosa? Ya, atau sudah nggak bisa? Oke. Ustazah, guru ngaji yang mapan boleh nggak diberikan zakat? Boleh, karena dia fi sabilillah ya. Karena dia tetap fi sabilillah ya. Ustazah, qiyamul lail tapi aku tidak ada tidur, gimana? Nggak apa-apa. Tidur dulu baru sholat itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru sholat sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung sholat sah juga, cuman kurang afdol aja. Uang arisan boleh nggak untuk umroh? Boleh banget, nggak apa-apa ya. Kalau sudah ditalak 3 tapi masih serumah nggak boleh Mbak Fenty ya, nggak boleh. Itu dia udah bukan mahram kita. Kecuali ada anak di situ, satu atap nggak boleh berdua ya. Kecuali istrinya nikah dulu dengan orang lain, cerai dulu baru boleh rujuk ya. Ustazah, minum madu aku sembuh, makasih. Sama-sama Mbak yang udah minum madunya, selamat ya, diminum aja terus sampai teman-teman benar-benar Allah berikan kesembuhan ya. Oke, Ustazah, apakah batal batal tawaf wudhu pakai spray, nanti dilanjutkan tawafnya di titik itu ya. Di titik itu ya, teman-teman ya. Dilanjutkan tawafnya, misalnya nih kita tawaf ya. Ini kan Ka'bah nih ya. Nah, kita tawaf, baru yang ketiga kita keluar aja dulu. Ambil wudhu atau pakai spray, balik lagi ke titik itu, lanjutkan 4 kali lagi ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, lutut, madunya apa? Madu kita itu udah banyak dibeli ya.